Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra atas waktunya. Kita ketemu kedua kalinya ya. Iya Pak. Yang kemarin kita kan sudah wawancara awal sebelum saya mengadakan penelitian di SD Negeri 2. Dan kali ini saya akan lebih mendalami tentang bagaimana kepala sekolah dalam merencanakan kegiatan berbasis data. Oke, siap. Jadi ini Bu Indra, mohon maaf ada beberapa catatan biar saya ingat. Jadi poin-poin yang akan saya tanyakan nanti. Jadi ini sengaja saya buat catatan biar urut nantinya. Dari program kegiatan perencanaan berbasis data itu kan di penelitian saya kan saya bagi menjadi 4 Bu. Ada perencanaan, kemudian bagaimana kepala sekolah mengorganisasikan. Kemudian yang ketiga ada bagaimana pelaksanaannya atau evaluating. Kemudian yang keempat adalah fungsi kontrol sebagai manajer. Dan kita mulai Bu Indra untuk yang di perencanaan itu. Pertanyaan pertama adalah Pak Kepala Sekolah dalam memimpin identifikasi awal terhadap rapot pendidikan itu bagaimana sih yang biasa dilakukan oleh Pak Rifai di sini? Jadi Pak Rifai itu atau Pak Kepala Sekolah mengidentifikasi rapor pendidikan yang pertama melihat dulu di web rapor pendidikan Pak, kemudian di-download. Setelah di-download beliau mempelajari sendiri dulu, biasanya seperti itu, mempelajari sendiri dulu. Kemudian kalau sudah dipelajari biasanya hari berikutnya atau beberapa hari kemudian Bapak Ibu guru diminta kumpul di ruang ini. Kemudian rapor pendidikannya ada 2 cara sih, di share di WA supaya Bapak Ibu guru membuka sendiri, atau yang Bapak Ibu guru kebetulan tidak membawa laptop ditayangkan di LCD. Dilihat bersama-sama gitu. Iya. Nah, dengan dilihat bersama-sama nanti kan dibahas satu persatu per poin. Jadi yang peningkatan itu di poin yang mana, terus yang sudah 100% itu yang mana, kemudian ada penurunannya yang mana gitu. Dan di rapor itu ada itu loh Pak, yang harus dilakukan, rekomendasi. Nah itu kan ada, nah itu dibahas, oh ternyata kita harusnya di gini seperti itu. Dan di tiap tahun itu beda-beda rapor pendidikannya. Kalau yang tahun 2023 agak menurunnya di bagian capaiannya ada yang menurun, tapi juga ada yang naik. Kalau lingkungan belajar itu alhamdulillah stabil Pak, nggak yang turun banget gitu, enggak, cuman yang justru di literasinya anak-anak malah itu dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi naik turun. Iya, gitu. Naik turun, enggak tergantung anaknya juga sih. Kalau yang itu pemahaman anak kan beda-beda. Oke, terima kasih. Kemudian apakah ada indikator-indikator prioritas yang menjadi perhatian dalam proses identifikasi? Kalau yang menjadi prioritas itu malah lebih ke proses pembelajarannya. Proses pembelajaran. Iya, jadi walaupun Pak Rifai itu selalu bilang kalau di dalam kelas itu hak Bapak Ibu guru mau menggunakan modal, metode, media, cara atau anak bagaimana itu udah saya tidak berhak ikut campur. Maksudnya yang ikut campur terlalu tapi tetap harus anak itu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya di pelajarannya supaya anak lebih paham. Jadi yang menjadi prioritas dalam kegiatan identifikasi itu utamanya memang di pembelajaran. Di pembelajarannya. Okay. Terus dari berbagai capaian indikator itu kan ditemukan beberapa hasil capaian. Kemudian bagaimana cara Bapak Kepala Sekolah menganalisis akar masalah yang didapatkan? Kalau menganalisis jelas dengan Bapak Ibu guru kan sudah ditayangkan di layar. Kemudian ini sebenarnya masalahnya di mana, apakah di SDM gurunya atau di SDM siswanya gitu.
gitu. Jadi tetap secara bersama-sama. Sama-sama nggih. Nggih. Dari akar masalah itu kan kemudian ditemukan semacam solusi nggih, macam solusi. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana Bapak Kepala Sekolah merekap hasil dari akar-akar masalah yang sudah ditemukan itu. Jelas selama rapat itu nggak, selama analisis rapat kan Pak Kepala Sekolah sama Bapak Ibu Guru tuh mencatat hasilnya Pak. Jadi kayak notula gitulah. Kayak notula. Nah setelah itu dari notula itu jelas kita perbaiki yang harus mengalami perbaikan. Per indikatornya itu. Iya. Terus adakah pihak-pihak lain yang dilibatkan? Ya pasti Pak, semuanya kan ikut, malah kan di dalam satu ruangan kita baca rapor pendidikan bareng, otomatis semua elemen ikut, Bapak Ibu Guru gitu. Bapak Ibu Guru, iya. Kemudian adakah pihak luar yang sering pihak luar biasanya tuh ada Pak Juwarno selaku pengawas SD itu ada seperti itu. Diajak ya, sering membahas soal itu. Ya kalau waktu kan biasanya setelah ANBK itu turun sekitar bulan Desember ya rapor pendidikan. Di kemarin Februari. Ya, di tahun berikutnya tapi awal tahun biasanya kan gitu. Itu pasti Pak Juwarno ke sini. Yeah. Melihat hasil capaian rapor. Iya, setelah melihat kan bisa dilihat hasil capaian raport. Kemudian waktu SD2 mau mengidentifikasi ini, Pak Juwarno diaturi selaku pengawas dan nanti bisa bertukar pikiran, kemudian memberi solusi seperti apa. Seperti apa sih Bu yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka memimpin refleksi untuk menentukan fokus-fokus perbaikan atau peningkatan ke depan sesudah menemukan akar masalah dan solusi permasalahannya? Kalau refleksi kan yang pertama Pak Rifai diserahkan ke Bapak Ibu Guru. Jadi selama ini ngajarnya kendala-kendala yang ditemukan itu apa? Nah, dari kendala itu sudahkah bisa menemukan solusi sendiri atau harus melibatkan guru yang lain seperti itu. Kemudian Pak Arif setelah refleksi menyampaikan satu persatu ditanyain. Kemudian kalau sudah Pak Rifai mau kalau perencanaan berikutnya bagaimana supaya tidak terjadi penurunan, kalau tidak stabil gitu. Kira-kira apa yang akan dilakukan Bapak Ibu Guru di tahun berikutnya. Gitu, Pak. Kalau misalnya tentang refleksi di kesetaraan gender di indikator rapor kan ada. Ada, okay. Mau merefleksi tentang kesetaraan gender, misalnya nilainya kok merah. Itu salah satu contoh yang dilakukan oleh Pak Kepala Sekolah gimana? Kalau masalah kesetaraan gender misal merah itu ditanya kenapa, apakah di kelas itu sebelumnya misal bangkunya dua gini yang sana putra, yang sini putri, sehingga mereka menganggap kalau lawan jenis itu saingan, bukan sebagai teman yang bisa diajak kolaborasi seperti itu. Nah, kalau misal seperti itu Pak Rifai ya nanti ke depannya pasti mencari solusi bersama, apakah nanti di dalam kelas, pembelajaran dalam kelas ataupun di luar kelas, dan tanggung jawab putra ataupun putri nanti disamakan. Misal kayak upacara itu kan tidak melulu pemimpin upacaranya harus putra kan boten, terus bisa jadi nanti putri yang lebih mumpuni ya nanti putri yang dijadikan pemimpin. Jadi dari refleksi itu berarti ditemukan solusi bahwa kita harus memperlakukan anak putra dan putri sama mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama. Termasuk suatu contoh pemimpin upacara kan biasanya memang identik dengan putra, tapi putri jika mampu dan mau tetap diberi kesempatan. Iya, gitu. Dan kebetulan di kami juga malah yang
istilahnya kalau bahasa Jawanya yang kendel gitu loh, yang pede, yang itu pede. malah justru yang putri. Malah putri. Iya, kalau di sekarang yang naik kelas 6 itu pemimpinnya malah teman-temannya yang nunjuk putri aja Putri. Pak, yang anak ini aja, dia suaranya keras. Namun kami tidak kok terus anak itu melulu mboten. Kita merolling. Tetap pemerataan. Iya. Biar sama-sama. Iya, jadi yang kemarin bendera, sekarang jadi paduan suara, minggu ini yang bendera gitu. Jadi kami juga fokusnya yang penting anak itu punya pengalaman. Tidak pengalaman kan tidak melulu di pelajaran kan mboten, justru di tugas-tugas lain. Iya, tugas-tugas lain. Wong saya sendiri sampai sekarang juga masih teringat dulu ikut sebagai petugas upacara. Ada kesan. Ada kesan, iya, itu yang kami bentuk itu juga salah satunya Pak kalau di SD 2. Jadi kan mungkin di SD yang lain belum tentu memiliki cara seperti ini. Jadi kalau di kami pokoknya anak itu harus punya kesan, di SD itu punya kesan, punya pengalaman yang nantinya bisa dibuat cerita dan bisa dibuat untuk apa ya, pembelajaran. Aku biar diwarai koyong ini ketika dewasa itu nanti. Iya betul, itu yang kami ternyata. Selanjutnya ketika kita melihat raport pendidikan kan ada capaian-capaian dari masing-masing dimensi dan indikator. Bagaimana sih Bapak Kepala Sekolah mempersiapkan data untuk merefleksi capaian-capaian itu, kemudian adakah tim yang dipersiapkan untuk pembahasan tersebut? Kalau di data kita ya pakai yang rapor pendidikan yang download itu Pak. Untuk yang lain kayak apa capaian CP, modul dan lain-lain itu Pak Kepala Sekolah sudah percaya kalau kami Bapak Ibu guru punya, dengan dibuktikan memang ada dokumennya ada gitu. Kalau data untuk khusus menelaah rapor pendidikan ya kita dari kumpulan rapor pendidikan itu dari tahun ke tahun. Nanti kan kita bisa melihat tahun ini ternyata ini yang naik, ini yang turun, berarti yang naik kita pertahankan seperti ini, kalau yang turun gitu sih Pak. Berarti data dari masing-masing tahun itu bisa kita refleksi kira-kira yang mengalami naik turun. Iya, yang bisa terlihat. Terus adakah dibentuk suatu tim untuk penelahan hasil-hasil capaian rapat? Tim khusus misalnya tentang nanti dari identifikasi, refleksi, kemudian benahi itu, apakah ada tim khusus? Kalau tim khususnya nggak ada, karena kita kan bareng-bareng, bareng-bareng. Dalam memimpin refleksi itu, apakah dipimpin kepala sekolah atau ada delegasi khusus dari teman kita yang diminta untuk memimpin, Pak? Dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah. Cuma nanti minta bantuan, biasanya tuh minta bantuan operator untuk yang yang kayak gitu. Nanti yang baca bareng-bareng ya Pak Kepala Sekolah. Dipimpin oleh Pak Kepala Sekolah. Iya. Berarti Bapak Kepala Sekolah melakukan diskusi dan refleksi bersama-sama teman. Ya biasanya tuh kita anak-anak pulang sekolah, anak-anak pulang jam 12:30 itu kita langsung ke sini. Ke sini nanti sampai selesai Pak. Nah, yang tahun kemarin itu kita di sini sampai hampir asar kayaknya. Yang bahas sampai rapor. Asar. Iya. Tuh. Memang Pak Kepala Sekolah mengalokasikan waktu khusus dan bener-bener Pak Bu, ini pokoknya saya minta waktunya, mohon untuk yang punya kegiatan setelah pulang bisa ditunda dulu karena ini juga itu untuk sekolah sama Rifai gitu biasanya. Dianggap urgent betul untuk penelahan rapat pendidikan. Jadi kalau misalkan ini setengah, besok setengah, kok kayaknya feel-nya itu udah nggak dapat gitu loh Pak. Moodnya sudah berubah. Iya, moodnya sudah berubah, terus feel-nya nggak dapat, terus setelah itu wingi apa ya gitu loh Pak. Jadi kemarin yang tahun 25 ini Pak Rifai udah pokoknya pulang sekolah kita minta waktu kira-kira sampai jam 3
Nggih. Tadi kan Bu Indra mengatakan salah satu fokus untuk perencanaan ke depan kan di pembelajaran gitu. Kemudian pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak Kepala Sekolah memimpin sebuah perencanaan pembelajaran ke depan agar kedepannya lebih baik berdasarkan dari hasil penelaahan tadi. Iya, kalau ini tuh uniknya di sini Pak Kepala Sekolah by name Pak. Jadi nanti di kelas 1 tidak kok terus di depan umum gitu, enggak. Jadi kayak rapat ini Pak Kepala Sekolah di depan, terus kemudian kelas 1 rencananya bagaimana? Ditelaah satu-satu per kelas. Iya. Jadi Pak Rifai kadang waktunya tuh tidak terjadwal, terus misal Pak Rifai sedang free gitu nggih. Itu ke kelas 1, misal kelas 1 sudah pulang atau pelajaran agama atau apa gitu ke guru kelas 1. Bu, kira rencananya bagaimana setahun ini gitu. Jadi per guru tuh ditanya. Dengan waktu yang beda-beda. Iya, waktunya beda-beda. Ada yang untuk pelajaran mapel, ada yang kalau memang anak-anak sudah pulang atau memang kadang kalau pagi gitu ya seperti sharing biasa, justru malah nggak kelihatan kalau kita tuh sebenarnya sedang merencanakan untuk 1 tahun ke depan tuh malah tidak terlalu terlihat. Berarti bisa saya tangkap begini, setelah dibahas bersama-sama tentang pembelajaran itu kan secara umum ditemukan akar masalah. Lah untuk proses benahi berarti nanti karena masing-masing guru dan kelas dan kelasnya mempunyai karakter yang berbeda, berarti Bapak Kepala Sekolah melakukan kekhususan untuk mendatangi masing-masing kelas dan guru tadi. Misalnya kan tidak semua guru SD 2 itu berani ngomong nggak seperti saya ya Pak, karena kan ada Pak aku di depan umum tuh malah nggak blank istilahnya gitu. Tapi kalau ditanya kayak berdua gitu 4 mata itu malah justru keluar semua apa yang jadi unek-uneknya gitu Pak. Biasanya kan ada yang guru SD itu ada yang punya karakter seperti itu. Mungkin kalau saya di depan umum ya biasa saja saya sampaikan rencana saya begini Bapak Ibu, nanti minta bantuannya gini, saya berani. Tapi kan karena ada yang tidak bisa mengutarakan di depan umum, jadi Pak Rifai udah supaya lebih free gitu, beliaunya ngambil langkah begitu. Dan memang kadang-kadang orang itu kan malu ketika kelemahannya diketahui orang lain, kadang-kadang gitu. Ya kembali ke karakter masing-masing berarti ya. Itu dari segi perencanaan pembelajaran. Tentu kan dari aspek lain seperti peningkatan kualitas GTK kan jadi perhatikan. Pertanyaan saya adalah masing-masing GTK tadi kan mempunyai kompetensi dan kemampuan yang berbeda. Terus Bapak Kepala Sekolah memetakan bagaimana cara peningkatan guru dan tenaga kependidikan gimana? Kalau peningkatan kemarin kita kan ada ya waktu awal sekolah penggerak itu kan IHT itu pasti ada Pak. Dan sebelum IHT seperti ini kita belum rapat lagi, belum ketemu lagi untuk bahas kurikulum tahun pelajaran baru. Kita belum bahas lagi karena Pak Kepala Sekolah juga nembe sibuknya luar biasa dan kami belum mendapat undangan untuk penyusunan kurikulum. Dan Pak Rifai kan kalau awal tahun kayak gini pasti ada ngumpul bersama, istilahnya ngomong-ngomong bahas kurikulum gitu. Untuk tahun ini belum, yang tahun kemarin yang memetakan kompetensi guru itu ya dengan IHT itu tadi. Terus kalau ada pelatihan kayak seperti ini Pak, sebentar lagi kan ada yang KKA itu loh, KKA sama pembelajaran mendalam. Itu Kak digilir Pak, dan jadi yang ikut pelatihan itu bergantian. Nggih, kalau saya kan dulu waktu kurikulum Merdeka, saya tuh jujur saya nggak dapat pelatihan Pak, karena tahun pertama kelas 1 kelas 4, kelas 1 Bu Sutiah, kelas 4-nya Bu Karmila. Tahun kedua kelas 2 kelas 5
Bu Artanti sama Bu Lika Ana. Tahun ketiga, nah saya ini sudah naik ke kelas 4, yang dapat pelatihan kan guru kelas 3 dan kelas 6, Bu Karmila lagi sama Bu Kolisa. Jadi saya waktu itu aku kok rentok pelatihan dewe lah, yo IKM berarti? Iya, IKM saya nggak dapat. Tapi terus gini, lah kowe rantok IKM tapi langsung nenggone guru penggerak sekolah penggerak kok gitu. Ya enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa lah, kok malah. Lah, ya terus ya enggak apa-apa, terus ini sama Pak Rifai. Ya dikata guyonan ya guyonan, dikata sesuai kemampuan ya mungkin iya. Yang kakak Amba iki hubungan dengan komputer jenengan sing budal. Kok saya Pak kan itu kan untuk fase C, saya kan fase B ngajarnya. Mbak, saya mudeng komputer. Ngoten. Ya jadi saya ya Allah Gusti. Kakak Andi. Gitu. Yang PM nanti Pak Rifai ngambilnya di kelas tinggi sama kelas rendah memang di program seperti itu. Kalau di PM kan sebenarnya nggak ada ketentuan. Nggak ada fase. Fase kan nggak ada nggih Pak ya. Yang penting guru kelas gitu guru aja. Kelas. Pak Rifai mengambil kebijakan guru kelas rendah sama guru kelas tinggi gitu. Jadi diambil Bu Sutiah sama Bu Koliso itu yang meningkatkan kompetensi GTK menurut saya ya itu sih di SD2. Terus dari penelaahan rapor pendidikan dari proses penggalian akar masalah, kemudian proses solusi-solusi yang masuk dalam langkah refleksi dan benahi itu kan tentu menghasilkan sebuah rencana-rencana kegiatan. Terus bagaimana sih Bapak Kepala Sekolah merekap itu kemudian menindaklanjuti ke anggaran atau arkasnya? Kalau ke anggaran itu jujur sama bendahara ya Pak, saya itu tidak paham kalau masalah itu lebih ke bendahara sama Pak Kepala Sekolah. Kan bendahara kan juga di RKS kan udah ada kata bumil kan ada panduan-panduannya. Terus di rapor pendidikan, saya tahunya di rapor pendidikan ada rekomendasi kegiatan itu kan ada nih yang harus dilakukan itu apa kan ada. Ya saya tahunya itu. Jadi pada waktu akar masalah kemudian kegiatan refleksi benahi itu kan ada yang masuk bisa dianggarkan atau membutuhkan biaya dan tidak itu apakah tidak langsung dibahas di situ? Misalnya menentukan ini karena kualitas pembelajaran menurun, kemudian dari kegiatan benahi itu teman-teman mengusulkan perlu IHT tentang metode pembelajaran. Nah kalau disetujui berarti kan perlu konsumsi, perlu misalnya narasumber, perlu ATK, apakah tidak dibahas di situ sekalian? Kalau seperti itu tidak, jadi ke bendahara dulu, nanti kalau misalkan kita perlu apa nanti baru ke Bapak Ibu guru lain. Oh gitu? Iya. Oh berarti untuk penyusunan arkas itu bukan dari hasil penelaahan itu memerlukan biaya apa tidak, jika biaya diarkaskan tidak gitu? Saya kok kurang paham kalau masalah pendanaan, kok saya kurang paham Pak. Gitu. Karena kita kan di sini sudah punya plotting masing-masing sebenarnya. Nah, masalah lomba akademik nanti di Koliso kayak gitu-gitu di kita. Jadi terus pokoknya sama masalah bendahara wis gak dibebani. Benak bocah untuk perlombaan kan kita juga bendahara sama kepala sekolah aja ya. Oh, berarti untuk realisasinya di Arkas sudah tanggung jawab bendahara sama kelas. Iya. Oh kita juga akhirnya sudah percaya 100%, nggak ada kecurangan atau apa, semoga persoalan baiknya gimana. Gitu. Yang penting kita nanti dalam pembelajaran nanti akhirnya bermuaranya ke siswa juga. Nanti di pembelajaran kita butuh apa nanti bilang sama kepala sekolah atau ke bendahara. Misal kayak kemarin saya Pak kelas 4 dipasangi LCD Pak, masa saya pembelajaran kok otang-otong. Ya itu selang beberapa waktu kan kita juga ternyata punya LCD yang masih nganggur gitu kan. Terus saya minta Pak ini ada LCD nganggur Pak buat dipasang.
akhirnya dipasang Pasang. itu. Iya, kalau yang apa tahun ini untuk yang ini Pak, dan kemarin kata Bu Mila itu ada dana yang sekolah penggerak yang tahun ketiga itu kan ada, memang itu dananya dialokasikan untuk ke KAA sama PM itu. Nah nanti tetap setelah saya sama Bu Kolisa, Bu Tiah, Pak Rifai dapat dari sana kan nanti tetap ditularkan ke teman-teman. Seperti itu sih. Kalau yang apa namanya anggaran untuk peningkatan mutu di sekolah terutama seperti itu. Oke, terima kasih. Terus dari proses tadi IRB itu kan kemudian disusun sebuah rencana, dan tentu dalam pelaksanaannya itu kan kadang-kadang di tahun awal pelajaran itu kan ada perbedaan. Itu tindakannya dilakukan Bapak Kepala Sekolah apa? Perbedaan, maksudnya perbedaan dari rancangan yang dibuat setelah kita membaca rapat pendidikan itu kan disusunlah sebuah rencana kegiatan. Kadang-kadang ketika melaksanakan itu kan ada hal yang perlu disesuaikan atau berbeda dari rencana. Gitu. Untuk mensikapi itu Pak Kepala Sekolah gimana? Dari itu Pak Kepala Sekolah tidak yang apa ya, tidak yang membuat kita tuh jadi overthinking itu mboten Pak. Jadi misal ada perubahan ya cuman Pak Bu mohon maaf ini kan kita ada yang kemarin dianggarkan kan untuk ini, tapi karena ini yang lebih penting jadi mohon nanti disesuaikan yang dengan yang baru, cuman gitu sih. Dan kita juga nggih Pak monggo kerso ndak apa-apa gitu. Terus dari perbedaan itu kemudian bagaimana kepala sekolah melakukan revisi dan penganggaran berdasarkan hasil refleksi kebutuhan yang baru diketahui setelah implementasi. Jadi maksudnya seperti yang pertanyaan sebelum tadi, dari rencana A tapi kemudian ternyata kita melihat sesuatu yang harus dibenahi atau dirubah. Jadi tindakan yang dilakukan kepala sekolah tadi mengajak teman-teman untuk diskusi lagi ya. Itu lagi ini ada perubahan gimana gitu, tapi kami juga apa ya istilahnya yang lebih urgent itu yang mana Pak, yang walaupun iki perubahan ini apa yang kemarin, kalau yang apa yang harus dilakukan gitu sih. Kalau misal apa ya dari segi aturan atau apa kok harus perubahan itu yang harus dilakukan dulu ya udah nggak apa-apa, direvisi silahkan. Tapi kalau misalkan itu non sewu perubahannya kok dengan aturan yang tidak jelas, tidak ada dasarnya yo mohon maaf kita tidak usah perubahan kan gitu. Biasanya seperti itu. Terus ini ada hubungannya dengan pengorganisasian itu. Bagaimana Bapak Kepala Sekolah itu dalam menentukan rencana kegiatan dalam usaha mencapai tujuan-tujuan yang sudah dirumuskan tadi? Kegiatannya ya jelas tadi sesuai apa ya rapat di awal itu ini kan tidak bisa langsung sekali nanti tidak bisa rapat satu waktu bahas ini kan nggak bisa. Nanti kan sesuai kegiatannya apa, misal ke ini dulu dalam waktu dekat ini kan ke pelatihan dulu nih, nanti dengan yang bersangkutan direncanakan dengan yang bersangkutan ini rencanamu bagaimana setelah kamu mendapatkan pelatihan dari narasumber sana, apa yang akan kamu lakukan gitu sih Pak. Jadi lebih ke yang bersangkutan langsung gitu. Terus selanjutnya dari rapat pendidikan itu kan ada banyak dimensi dan indikator, dan di situ ada saling keterkaitan. Kadang-kadang kalau kegiatan itu per indikator kita laksanakan dengan berdiri sendiri kan memakan waktu yang lama gitu. Jadi bagaimana sih kepala sekolah mensikapi dalam pelaksanaan eksekusi rencana kegiatan itu ketika ada kegiatan yang bisa kan bermacam-macam tadi biar efektif itu kan, bagaimana kepala sekolah mensikapi itu dalam pelaksanaan kegiatan? Iya, pertama jelas
Pak Rifai tahu dulu kan masalahnya apa, kemudian nanti pelaksanaannya itu yang keterkaitan atau mirip itu biasanya dibahas di satu waktu. Biasanya penanggung jawabnya itu juga sama. Karena kalau penanggung jawab misal dalam pelatihan itu nggih, kalau penanggung jawabnya berbeda nanti malah tidak keterkaitan itu lepas, ndak satu jalan gitu loh. Jadi tetap kalau yang kegiatan itu sama atau mirip atau berkesinambungan itu ya biasanya satu yang satu kali pelaksanaan gitu. Iya, satu kali pelaksanaan dan satu penanggung jawab. Jadi misalnya suatu contoh di kualitas pembelajaran kita turun, otomatis kan kita perlu misalnya salah satu solusi kan peningkatan IHT tentang metode pembelajaran. Terus kemudian indikator lain misalnya di iklim kesetaraan gender tadi perlu pembenahan. Berarti kan dua kegiatan ini bisa dilaksanakan pada satu waktu bersama, untuk efektivitas waktunya tadi. Terus kemudian sekali lagi dalam pelaksanaan kegiatan dari rencana itu apakah ada tim khusus yang Enggak ada. Tim khusus karena kita personilnya juga sedikit, jadi ya semuanya terlibat, Pak. Berarti ada tim khusus. Kepala sekolah tidak menunjuk tim khusus dalam melaksanakan itu ya? Enggak ada. Kita sama-sama semua. Terus kemudian jika tidak ada tim, apakah kepala sekolah menunjuk guru atau tenaga kependidikan di dalam yang relevan atau menguasai dari perencanaan kegiatan itu? Kalau yang menunjuk satu guru, misalnya satu guru khusus yang mempunyai literasi, kemampuan tentang ini, kemudian disuruh memantau atau mengawal dari perencanaan tertentu itu? Enggak ada. Karena kan tadi nggak ada tim itu tadi. Kemudian yang menunjuk guru yang relevan sebenarnya kok enggak pernah. Ya nunjuknya tuh cuman kemarin waktu sekolah penggerak itu yang ikut pelatihan siapa gitu sih, Pak. Jadi kalau menunjuk yang khusus gitu nggak ada. Kita tetap bareng-bareng terus. Terus kalau dari sisi sumber daya sekolah, sumber daya itu kan macam-macam ya. Seperti kita di guru penggerak kan ada yang sumber daya yang biotik dan abiotik. Apakah ada pembagian tugas dan wewenang di dalam pengelolaan sumber daya di sekolah? Kalau ini lebih ke pembagian tugas sesuai, bukan yang kamu nanti ngurus keuangan itu ada memang bendahara. Kemudian yang sarana prasarana itu tidak melulu yang bagian aset, Pak. Jadi sarana prasarana ya nanti sesuai guru masing-masing. Yang tugas khusus cuman di sumber daya ini keuangan. Jadi untuk pengelolaan aset yang lain atau bareng-bareng. Iya. Cuman untuk yang PJ-nya istilahnya itu penanggung jawab. Ya, penanggung jawab yang itu loh, yang ngurus Simda, BMD yang aset itu memang ada, tapi kalau khusus untuk nangani aset gini-gini itu bareng-bareng. Berarti seseorang yang ditunjuk khusus menangani sumber daya tertentu betul-betul? Nggak ada. Kita tadi cuma keuangan aja. Kecuali khusus di khusus keuangan. Di sumber daya keuangan. Terus kemudian dalam pelaksanaan kegiatan itu kan ada semacam pengorganisasian pelaksanaannya. Apakah ada pihak di luar sekolah yang dilibatkan?
luar sekolah maksudnya eksternal misalnya komite atau iya, orang tua? Ada kegiatan, ya. Kalau misalkan program sekolah kan kita, kalau yang dulu itu kalau sekarang tahun kemarin kalau perpisahan sudah lepas, itu udah orang tua semuanya. Ya tahun ini yang kemarin tahun 25 ini udah full orang tua. Kita tidak tahu menau, istilahnya kita cuma dimintain bantuan, Bu tolong anak saya dilatih nanti untuk pentas di atas panggung, cuman gitu toh. Tapi untuk kegiatan yang lain seperti misal kayak perpisahan tahun-tahun sebelumnya itu kan, itu sekolah juga kerjasama dengan wali murid, misal sonnya punya wali murid gitu. Kegiatan itu kan dulu sebagai agenda rutin gitu, cuman baru kali ini saja karena aturan-aturan seperti itu harus mau tak mau harus dilaksanakan. Iya, maksudnya anak-anak wali murid kan dikumpulkan dulu Pak, itu minta ada perpisahan, tapi kita juga gini, kalau perpisahannya cuma di kelas sekedar pidato 2-3 orang kami oke. Tapi kalau misal mintanya seperti tahun-tahun lalu, ya mohon maaf kami tidak sanggup. Kemarin kita sudah seperti itu, yang mengelola wali murid semua, ya itu tetap kita harus ada pelibatan dari pihak luar. Iya, dari komunitas seperti itu. Terus kegiatan keagamaan juga sama. Selain kegiatan pelbagai kelainan tadi apa keagamaan gitu? Iya. Pesantren kilat itu loh Pak. Oh, berarti dari dengan KUA. Kami dari kerjasama KUA. dengan KUA nggih. Jadi kemarin Ramadan itu karena KUA juga jadwalnya sudah banyak. Kita kebagian 2 hari. 2 hari toh. Tapi tidak berturut-turut mboten. Oh, beda Iya, tanggal. Iya, ini Jumat ini. Untuk yang kedua Jumat depan gitu. Itu yang keagamaannya. Kemudian waktu Maulid Nabi itu jelas kita dengan sekolah lain, dengan komite, dengan pihak desa. Jadi kita sebisa mungkin tidak meninggalkan pelibatan desa. Dari desa, peran desa. Berarti untuk keterlibatan pihak luar di dalam pelaksanaan kegiatan di SD2 sudah berjalan baik ya, dari berbagai macam elemen masyarakat bisa masuk gitu. Terus kemudian untuk apa sih yang dilakukan Bapak Kepala Sekolah untuk memastikan bahwa kerjasama dengan pihak luar itu memang benar-benar berjalan dengan baik? Ya, yang dilakukan jelas pakai itu Pak, surat resmi dulu. Yang pertama jaga surat permintaan izin atau permohonan atau MOU. Iya, karena kebetulan kita MOU, Puskesmas ada, BMT, Polsek, Koramil nggih, sama TKTK. TKTK. Iya. Di Sakamatan kan kemarin sebenarnya ada kegiatan yang sudah kami rencanakan tapi akhirnya tidak terrealisasi karena suatu hal itu. Kita pengen mengadakan itu Pak, waktu gelar karya kan kemarin kebetulan nggak ada gelar karya yang bazar geden seperti tahun lalu kan nggak ada. Kita gelar karyanya sederhana, bener-bener di kelas masing-masing atau apa gitu. Rencananya dulu waktu tahun 24 itu kita di tahun 25 kalau ada gelar karya kita mengundang anak TK sekitar terdekat. Ya, nanti ikut ada lomba mewarnai atau apa gitu. Berarti kita undang di sekolah. Iya. Gitu. Terus kemudian kemarin kita tidak dengan TK, cuman kebetulan kemarin ada pihak Faber Castell Semarang itu datang ke sekolah kami nggih. Itu mengadakan lomba mewarnai Pak. Jadi di Faber Castell lomba mewarnai. Hadiahnya juga dari sana. Yang menilai juga sana, cuman mereka minta tolong tempat sama peserta. Nggih, pesertanya waktu itu semua murid. Ini Bu Indra, kita kan sudah beberapa saat. Ini pertanyaan saya lanjut apa istirahat dulu apa gimana? Lanjut juga enggak apa-apa. Lanjut enggak apa-apa. Iya. Baik, untuk
Ini pertanyaan saya juga hampir mirip dengan pertanyaan terdahulu, cuman saya ingin mendapatkan semacam penekanan kembali bagaimana kepala sekolah memberikan perintah yang jelas dalam menggerakkan seluruh warga untuk memahami hasil rapor. Ini mirip Bu Indra dari pertanyaan awal, teman saya ingin penegasan kembali lah. Perintah yang jelas ya, dengan apa ya, Pak Rifai itu kalau istilahnya bukan memerintah kok Pak, enggak. Jadi Pak Rifai itu hampir tidak pernah bilang, oke kok tak perintah gitu, enggak pernah, cuman ayo bareng gitu. Jadi Pak Rifai itu selalu ayo bareng-bareng toh, mesti seperti itu, enggak pernah yang kalau memerintah ya paling minta tolong gitu sih, enggak pernah yang seakan-akan beliaunya apa ya, bukan semena-mena, pokoknya memberi kebebasan, keleluasaan. Iya, enggak yang misal kayak tadi ya, ini membahas rapor pendidikan, minta tolong Bapak Ibu yang ada kegiatan di luar, mohon untuk ditunda karena ini urgent untuk sekolah kita. Paling seperti itu aja Pak. Jadi kita juga bisa memahami, oh iya ini bahas ini perlu waktu yang agak lama, nggak mungkin kalau jam 12 mulai jam 2 selesai, nggak mungkin. Tetap, jadi kita sudah memahami aja sih. Berarti dengan kata-kata ayo bareng-bareng itu berarti kalau menurut persepsi saya kan kita diberi keleluasaan untuk berpendapat, berkreasi. Betul. Gitu. Iya. Jadi tidak semata-mata Pak Rifai menentukan ayo harus seperti ini, mboten. Betul, enggak pernah beliau seperti itu. Kemudian dari hasil refleksi tadi, misalnya ditemukan di bidang kualitas pembelajaran ya, sejauh mana sih pengaruh dari refleksi tersebut terhadap perubahan yang nanti akan dilaksanakan dan hubungannya dengan peran Bapak Kepala Sekolah dalam menekankan itu? Ya, kalau refleksi tadi kan per orang ya Pak, jadi saya enggak tahu dengan guru-guru yang lain, tapi yang jelas kalau Pak Rifai dengan saya itu hasil refleksi itu bener-bener yang saya lakukan gitu, berdasarkan pengalaman ya saya lakukan untuk tahun berikutnya gitu. Walaupun dengan pasukan anak-anak yang berbeda, tetap nanti untuk kegiatannya kan harus ada inovasi atau perubahan, nanti ada modifikasi dari yang sebelumnya gitu. Dan bagusnya Pak Rifai dan saya respectnya dengan Pak Rifai itu, Pak Rifai tidak pernah yang ibarat kata menghakimi, itu nggak pernah Pak. Nggak pernah ya. Lebih misal saya melakukan suatu kesalahan gitu, lebih koyong ini, iya Pak, kemarin saya mungkin terlalu pede dengan anak ini Pak, jadi malah justru anak ini lebih jatuh daripada yang saya anggap. Lah ya wis koyong ini kudu piye seperti itu. Jadi enggak, kalau Pak Rifai itu tipenya enggak pernah menghakimi one by one, karena beliau juga paham karakter guru kuwi koyo apa, kan beliaunya juga paham, jadi ya bisa menyikapi kami para personil SD 2 ini gitu. Dan saya akui motivasinya Pak Rifai itu kadang dengan guyonan, kadang tidak melulu di hadapan seperti fokus ini di permasalahan. Iya, itu enggak, malah justru kadang kita ngobrol-ngobrol apa gitu, terus tiba-tiba piye Indra budal sebentar Pak, ayo tentang budal ngenteni apa, itu kan menurut saya ya itu sebagai bentuk motivasi seperti itu dan strategi. Betul. Iya. Terus ini juga mirip Mbak dengan pertanyaan saya awal tadi, sejauh mana sih kepala sekolah mengimplementasikan rencana pada tahun ajaran baru? Rencana tahun ajaran baru ya ini rapat awal tahun. Itu jelas. Terus kemudian termasuk pembagian guru kelas. Iya, ini kan belum Pak. Jadi ya mungkin di Senin depan mungkin. Berarti ada hubungannya juga dengan itu ya, hasil penelaahan raport pendidikan kemudian kita nyusun
KSP. Iya. Berarti ada hubungannya itu juga berarti ya? Iya, ada. Kan mungkin di minggu depan Pak Rifai baru mengadakan rapat kurikulum ini, kemudian tadi kan ditanya rencananya apa, kayak kemarin kalau setelah anak rapotan hari Sabtu itu kita kan memang ngumpul bareng Pak, ya bukan berarti ngumpul rapat, enggak, cuman ya ngomong-ngomong ya gimana hasil kemarin sekalian menyampaikan hasil raker yang bukan di SC5 yang sebelumnya itu. Sebelumnya ya. Di Ketangi. Iya, masuk Ketangi. Ketangi. Ketangi ya. Nah itu baru disampaikan Pak Rifai terlalu sibuk, kita juga enggak, itu menyampaikan hasil raker juga, terus masalah penulisan ijazah, dan kemarin ada sedikit problem di penulisan ijazah sama apa ya, transkrip apa gitu loh Pak. Nggih, itu jadi Pak Rifai muatan lokal. Nah gitu, jadi Pak Rifai rodok kemarin nggih rodok panas lah istilahnya. Terus kemarin juga ditanyain gimana sudah selesai 1 tahun, rapat sudah dibagikan, gimana pas kesan-kesannya, pertama ditanya kesan-kesannya dulu, terus baru ditanya tahun depan kan sudah beda, rencananya bagaimana, terus sarpras apa yang dibutuhkan di dalam kelas. Kalau yang tahun lalu saya tuh anggaran jeplak Pak, jujur son Pak, tiap kelas saya tuh juga nggak mikir jauh gitu, enggak ya, memang aku kayak anggar nyeplos gitu aja. Son Pak, ya sabar ya, cuman gitu aja. Cuman bulan apa ya, baru ya bulan Januari kayaknya awal semester 2 kok ada truk contang masuk nurun ke barang. Direalisasi berarti? Iya, direalisasi. Pak son Pak, kayaknya kok penak gitu kan, kita biar nggak melulu apa ya, ngomong langsung ceramah kan nggak Pak, mungkin kalau video anak-anak kan lebih paham Pak, son ya Pak ya gitu. Cuman sebelum saya ngomong kayak gitu, usul seperti itu, saya sudah bawa son kecil dari rumah tuh Pak sendiri. Saya sudah bawa itu, jadi mungkin dari situ Pak Rifai juga, oh berarti ini anak ini bener-bener butuh son, sampai rela bawa dari rumah. Terus saya juga bawa mic yang clip on seperti ini, saya juga bawa dari rumah. Saya ditanya clip on kantor Ndra, boten Pak, ini saya beli sendiri dari rumah. Loh lah ngopo ora minta dari enggak Pak, biar diangkatkan ke yang lain, wong ini juga saya tidak usul dari awal, dan saya pakai clip on saya sendiri, bawa mic, bawa sound kecil dari rumah itu. Terus Pak Rifai rapat waktu itu Desember rapat, saya Pak son Pak tiap kelas cuman gitu kok, alhamdulillah ya itu direalisasi. Berarti mungkin Bu Indra karena membawa sendiri barang dari rumah itu kan menganggap memang betul-betul dibutuhkan. Mungkin ya, itu mungkin menjadi prioritas realisasi. Ya itu tadi ikutnya perubahan itu tadi, RKA perubahan tadi. Nah, terus selanjutnya gini, saya ingin menggali tentang komunitas belajar. Kalau dulu kan ada penekanan iya kan? PMM, bahwa kita nanti mendapat sertifikat untuk pemenuhan kinerja SKP. Bukan, pemenuhan itu loh. Poin-poin untuk 32 itu kan Pak. Sekarang kan enggak lagi. Okay. Pertanyaan saya adalah, kalau dulu kan kita ada PMM itu harus memenuhi berapa kali sertifikat, berapa kali pertemuan di komunitas ya. Jadi terlepas dari itu, saya ingin bertanya tentang bagaimana pemanfaatan komunitas belajar di sekolah dalam meningkatkan kualitas GTK, dan bagaimana nanti penerapannya di kelas untuk pembelajaran anak. Kalau untuk komunitas belajar sendiri, karena tadi seperti yang Bapak sampaikan sudah tidak diwajibkan istilahnya, walaupun aplikasi itu masih ada tapi sudah tidak diwajibkan. Ya kami jujur sudah off untuk yang
online, komunitas belajar online, tapi untuk komunitas belajar internal sendiri kami tetap jalan. Masih jalan. Iya, namun dengan cara yang berbeda, tidak dari online, webinar gitu sudah tidak. Tuh, jadi kita di sini ya, komunitas ya cuma 12 orang itu aja, informasi share WA sampai gitu, jadi dan langsung bisa nanggapi di situ. Berarti lewat komunikasi lewat grup WA, ya. Bukan pertemuan pada hari tertentu satu sekolah gitu? Enggak, itu kondisional aja sih Pak. Kalau misal ada sesuatu yang dibahas ya nanti ngumpul bareng. Ngumpul gitu. Bahas gitu. Nggih. Jadi tidak terjadwal, misalnya minggu depan kita akan membahas tentang, misalnya ini kan ada hal baru misalnya. Kita minggu depan kita jadwalkan membahas tentang KKA, minggu berikutnya lagi tentang PM, tidak terjadwal seperti itu. Betul. Nah, kita kondisional aja. Begitu kapan dibutuhkan kumpul bahas. Iya, karena kita itu tadi personilnya cuma 12, di calling sebentar, iya Pak, iya siap kumpul gitu. Jadi kondisional ya. Iya. Pelaksanaan KKG sementara ini? KKG-nya nggih masih berjalan, wong. Kadang kita juga misal bahas karakter anak, karakter beberapa anak itu juga kita bareng kumpul di KKG itu bahas. Iya, KKG sekolah. Iya, kayak kemarin kan ada ABK yang mau out dari sini, mau pindah di SLB gitu. Itu juga kita bahas barengan gimana. Kalau inklusi kan memang Rembang sudah menyatakan semua SD itu inklusi. Harus menerima siswa dengan keadaan apapun. Kan harus. Kita berarti kan sekolah kita sebenarnya sudah sekolah inklusi gitu. Tapi anak ini gimana, apakah di sinilah kita kembalikan ke orang tuanya, lah orang tua gimana, kan kebetulan tuh yang ngasuh kan bukan orang tua kandungnya Pak, wong ibunya udah nggak ada, ayahnya menikah lagi entah di mana. Nah itu kita juga bahas bareng-bareng, bahas anak itu baiknya gimana gitu. Terus misalkan ada event ANBK itu kita bahas bersama di KKG atau di komunitas belajar sekolah tadi nggih? Iya, kita tetap bahas bareng. Oke, selanjutnya tentang sebuah program ketika dilaksanakan kan perlu kontrol ya, perlu monitoring apakah program itu berjalan atau sejauh mana sih program itu berjalan. Iya. Pertanyaan saya, bagaimana kepala sekolah menentukan standar kinerja yang akan digunakan untuk proses monitoring? Ini semacam kriteria barangkali ya? Kalau kriterianya kan beda-beda nih Pak. Jadi kalau Pak Rifai itu standar kerjanya terrealisasi gitu aja sih. Yang proses kegiatan gitu. Ada kriteria atau syarat-syarat tertentu? Sebenarnya nggak ada. Yang penting pengamatan saya tuh Pak Rifai, yang penting programmu ini berjalan dan ada progresnya gitu. Indikator untuk mengukur betul-betul berarti? Nggak ada. Berhasil jika, kurang berhasil jika, nggak ada berarti? Nggak ada. Setahu saya sih nggak ada ya Pak. Nggak tahu kalau Pak Rifai punya buku sendiri khusus di kantor. Untuk semacam agenda sendiri, menilai sendiri gitu. Iya, itu juga saya nggak tahu kalau beliaunya punya itu. Cuman yang saya tangkap seperti kemarin P5 di kelas saya SD2 kan ambil semester 2 ambil kearifan lokal. Kearifan lokal saya ambil yang dimensi yang tarian nggih. Saya ngambil tari orek-orek Rembang. Nah, Pak Rifai tanya, tari orek Rembang kamu menguasai? Insya Allah Pak, saya menguasai lah. Tujuanmu apa? Ya, supaya anak ini tahu Rembang itu ternyata punya tarian adat sendiri, tarian khas seperti itu Pak, dan bisa melakukan. Dan yang penting saya itu menanamkan ke anak itu jangan jadi anak yang gumunan.
Karena kalau gumunan itu nanti kamu udah dibodohi. Saya selalu bilang seperti itu ke anak-anak. Lah, menurut saya dengan adanya tari ini ben anak iki gak gumun, ternyata tariannya gini yo. Ndak. Jadi biar mereka, aku yo tahu nariku ning sekolahan. Nah, kembali ke pengalaman experience anak itu tadi. Nah, waktu saya melaksanakan P5 itu Pak Rifai mantau, oh tariannya ngene, lanangnya piye, sing wedok piye, kan gak mungkin gerakan dia Pak, aman. Saya sudah ini yang cowok seperti ini. Malah Pak Rifai kadang ikut nunggui Pak. Saya ngelatih anak-anak nari, mengenalkan tari itu malah Pak Rifai ikut nunggui gitu. Terus kemarin waktu rencananya waktu mau ada bazar P5 itu mau ditampilkan, cuman karena nggak ada ya kita cukup itu aja sih di depan kelas gitu. Kalau berarti Bu Indra tidak tahu ya apakah Pak Rifai punya indikator-indikator tertentu itu? Nggak tahu. Ya, berarti kalau dengan saya ya Mbak ditanya progresnya sampai mana, anak-anak bagaimana, tertarik enggak gitu, cuman gitu aja. Berarti untuk apakah Pak Rifai itu melakukan pengukuran atau evaluasi secara berkala pada waktu tertentu juga kita tidak tahu berarti ya. Mungkin hanya terus pengamatan saja. Dari mungkin pengamatan ya yang dikatakan Bu Indra tadi kan, menurut pengamatan beliau kan kadang-kadang program yang kita laksanakan atau dilaksanakan teman-teman guru itu kan tercapai dan tidaknya kan menurut Pak Rifai kan mungkin ada standar tertentu. Kemudian kalau sesudah melihat itu, apakah Pak Rifai pernah melaksanakan semacam evaluasi? Kalau tidak boleh saya bilang evaluasi ketercapaian kan mungkin karena Bu Indra tadi tidak tahu apakah Pak Rifai membuat ya. Apakah ada semacam evaluasi lah dari program yang sudah dilaksanakan? Kalau evaluasi itu ada Pak. Ada nggih. Tapi ya itu baik. Seperti inilah ngomong-ngomong biasa, jadi tidak yang evaluasi keseluruhan gitu enggak. Personal juga berarti? Personal juga. Jadi Pak Rifai itu lebih ke personal. Kalau evaluasi atau selama itu tidak menyampaikan hasil rapat atau perencanaan kegiatan besar, misalnya ada event lomba atau apa itu, Pak Rifai cenderungnya lebih ke personal gitu. Jadi lebih mengena gitu loh Pak kalau Pak Rifai itu. Ya mungkin kan karena ke personal kan kita juga yang diajak berdiskusi itu kan bisa lebih merasa nyaman. Nyaman. Yang terakhir Mbak Indra ini, misalnya, ini kan misalnya ya, ada penyimpangan atau ketidaksesuaian dari rencana yang diprogramkan, tindakan yang dilakukan Pak Kepala Sekolah gimana? Ya, yang jika tidak sesuai, yang pertama jelas menegurnya, tapi bukan yang kayak anak-anak enggak, loh, ini kok ngene? Iya Pak, soalnya gini. Oh iya, terus itu solusi bersama, menemukan solusi bersama gitu kan. Soalnya Pak Rifai juga percaya ke kita, kalau tidak keterlaluan banget itu tidak akan terjadi seperti ini gitu loh Pak. Misal ada penyimpangan yang sesuai direncanakan di Arkas gitu misalnya, kalau ini kok dingin nih seperti itu. Pertama nanya dulu, bukan lebih ke menegur, enggak, lebih ke tanya dulu. Kenapa? Kok sampai seperti ini kenapa? Terus menjelaskan gini, baru Pak Rifai berpendapat gitu, menegur. Berarti terjadinya sebuah penyimpangan itu beliau mencari dulu sebabnya kenapa? Apa? Latar belakangnya apa gitu berarti. Jadi tidak langsung. Menegurnya pun juga personal, enggak mungkin di depan teman-teman enggak pernah Pak. Kemarin ada salah satu personil kita yang kata Pak Rifai negur, itu saya nggak tahu. Terus yang tahu bendahara sama Pak Kepala Sekolah. Kok ini ya Pak, ini piye Pak, begini. Itu beliau berdua tidak
tidak menyampaikan ke teman-teman, tidak. Jadi personel yang lain tidak tahu, bersikap biasa. Kemudian waktu ada suatu momen, itu pun juga tidak dengan orang banyak, keceplosan. Loh, iya no Pak. Loh, ini gak keren toh. Gimana mau denger, orang Bapak aja gak pernah ngomong. Ya wis gak apa-apa, wong itu wis penting wis tak atasi. Lah terus gimana Pak? Kedepannya gimana? Ya ora apa-apa, udah kita biasa aja seperti nggak ada masalah apa-apa supaya dia nggak malu gitu. Jadi itu juga menurut saya controlling juga, motivasi iya gitu loh, motivasi pesan juga iya. Jadi dari tindakannya beliau berdua itu saya menangkap kesalahan orang iki ojo mbok sebarno, maksudnya yang tahu cukup kita aja, yang nggak bersangkutan nggak usah tahu lah, daripada ini anak malu. Terus saya juga mendapat pelajaran dari itu. Oh iya Pak, iya bener, kita menegur personal aja, jangan yang di depan orang banyak, karena kalau di depan orang banyak nanti jatuhnya menghakimi kan kasihan juga, secara mental psikisnya nanti malah goyah. Iya. Tuh. Dan mungkin ada pertimbangan lain, kalaupun mereka orang lain tahu kan mungkin tidak ada solusi. Iya, malah justru memperkeruh suasana. Jadi cukup yang bersangkutan aja yang tahu gitu. Malah kan ternyata di momen yang tidak pas sebenarnya kok Pak, wong kita waktu itu naik mobil bareng, kita mau takziah kemana gitu. Juga beberapa orang cuman berlima, wong depan Pak Rifai, depan sini Bu Koliso, sama 3 orang di belakang cuman berlima. Loh, begitu semua. Iya no Pak, mohon mendel mawon. Ya sudah. Jadi bisa saya simpulkan Pak Rifa itu memahami betul area-area mana yang bisa untuk umum dan area-area yang masuk privasi seseorang. Iya. Jadi ketika kita menghindari persinggungan perasaan seseorang terhadap suatu masalah kan nanti bisa ditekan karena bisa membedakan. Iya betul. Yang itu profesional. Jadi selama saya di sini kan baru 2 kepala sekolah ya Pak, Pak Rifai dan sebelumnya. Itu menurut saya Pak Rifai ini ya ini loh, pemimpin tuh kayak gini. Jadi dari awal beliau selalu bilang, pas awal-awal beliau kesini, Pak Bu, untuk kelas monggo kesan jenengan, saya pasrah jenengan, tapi untuk yang masalah di luar relasi atau nanti ada ya dari pihak luar lah, itu nanti urusan saya. Dari awal beliau sudah bilang begitu. Jadi awalnya kita juga karena kita sudah terbiasa ada kepala sekolah, walaupun apa tidak ada itu sama aja Pak. Saja. Iya, jadi kita tidak merasakan kehadiran sosok kepala sekolah itu, tidak merasa diawasi. Betul. Dan sebelumnya kalau dapat laporan dari wali murid itu langsung ditindak, enggak peduli itu di depan umum atau apa gitu, enggak peduli. Jadi kan pengalaman saya dulu, saya ngajar kelas 2 waktu itu, ada anak yang nggak bisa baca. Sebagai seorang guru, walaupun saat itu saya masih honorer, saya nggak peduli honorer itu, saya prinsip begini, anak ini kok ngantek gak iso moco, yang salah. Saya waktu itu punya prinsip seperti itu, karena dari rumah juga dibekali itu. Anak pulang, yang lain pulang jam 11 kurang seperempat, anak-anak yang lain pulang, anak itu tak tahan, ada 4 anak waktu itu, saya tahan, jangan pulang dulu nggih, orang tua saya WA. Nah, saya ajarin baca satu persatu Pak. Jadi saya punya buku tulis biasa lah, saya tulis, tak ajarin baca satu-satu. Alhamdulillah ada peningkatan. Nah, suatu ketika beliaunya di WA, wali murid salah satu ini tadi bilang kalau saya membeda-bedakan murid, yang lain boleh pulang, kenapa anak saya tidak boleh pulang? Kenapa yang lain boleh istirahat, anakku gak untuk istirahat? Langsung saya tanpa tadi ngaling-ngaling Pak, anak-anak pulang, saya kembali ke kantor, Mbak, kok beda-beda no murid? Hah? Gimana Pak? Saya juga, iya aku perasaan yang salah gimana Pak? Terus ngomong ternyata saya jelaskan gini loh Pak, ini
Wes ngene ae wong tuane ra trimo. Rasa diikuni. Oh nggih. Ya sudah saya kembalikan kelima-limanya, saya kembalikan ke wali murid semua. Monggo wong saya berniat anak iki ben iso maca beri gitu. tambahan jam. Nggih, dan itu tidak ada biayanya Pak. Wes ya niat saya tulus begitu. Saya yang 4 anak, Bu, saya nggak punya pikiran gitu. Pokoknya saya minta tolong Bu Indra ngajari anakku wes mbok mulai jam 1 ra masalah. Gitu. Yang 4 dari 5. Iya, 4 dari 5. Yang 1 ya sudahlah kalau kamu nggak mau ya monggo silahkan. Lah yang 4 ini naik di kelas 3 waktu itu sama Pak Arif. Jenengan kamu tahu Pak Arif yang Budiman. sekarang ya Pak Arif Budiman. Tak tanya kan, Pak gimana si Asi BCSD? Udah Mbak udah bisa baca, tapi gumudeng maksudnya bacaan. Enggak masalah, yang penting isinya belum. Iya, tapi yang penting mocone wis iso. Iya, alhamdulillah. Lah sing iki, Pak. Alah, Mbak kakuati aku. Nah, Hasan oh iya. Ya. Berarti proses ini kan ada hasilnya. Ada hasilnya, Pak. Gitu. Cuman waktu itu kan liburan kayak gini, saya bener-bener pesan ke orang tua. Pokoknya saya sampai beli buku mandiri, saya beli pakai uang saya sendiri, saya nggak peduli ya ngopain ini penting bocah iki saya gitu. Saya beli buku latihan baca untuk anak TK itu loh Pak. Saya beli sepaket isinya 3, saya beli 4 paket. Iki neng omah diwaca, sesok nek hari pertama masuk Bu Guru pengen ngerti kamu baca ini di depan Ibu Indra. Bisa Pak, alhamdulillah lancar. Ya ada gambar hewannya, misal singa sedang mengejar tikus, terus bawahnya ada bacaan kayak gitu, walaupun cuma 4 baris. Itu udah bisa orang tua saya WA, Bu terima kasih ya bantuannya. Iya Bu, kita juga makasih udah. Oh iya, itu justru saya tidak terus berharap ke sekolah aku joli deh aku tuh buku, enggak, saya justru lebih ke alhamdulillah kepuasan batin. Kalau di yang dulu seperti itu Pak, kalau yang sekarang Pak Rifai itu udah beda jauh. Jadi misal ada aduan wali murid, itu pasti ke ujung-ujung ke saya. Mbak aku kok di WA koyo ngene le, piye no gitu. Berarti semacam konfirmasi dulu. Iya, kalau dulu kan langsung der aku terus ini. Kalau yang Pak Rifai oh gini loh Pak, masalah tuh seperti ini. Oh alah, ya wis ngene wae Mbak, ngasih solusi gitu. Cuma kemarin yang terdekat itu di kelas 2 ada masalah sama ya namanya kita sekolah jejeran dengan rumah penduduk kan ya tetap masalahnya ada tetap aja. Ada, betul. Kemarin kelas 2 ada itu yang bukan dihakimi sih apa ya? Main bolanya masuk ke rumahnya gitu. Anak itu dipanggil sama yang punya rumah. Dia mau ngomongi lah istilahnya gitu. Lah sampai rumah anak ini bilang orang tua, Mah aku tadi dimarahin Pak ini. Konfirmasi langsung kepala sekolah. Pak non saya kok gini. Guru kelas 2 Bu Andi Kartanti dipanggil. Loh iya no Pak, kok saya enggak tahu gini. Iki kok ngene lah jajal bocahnya dipanggil konfirmasi omong-omong terus nemu solusi itu tadi. Jadi lebih ke apa ya? Konfirmasi terus lebih menghargai sih menurut saya Pak. Jadi seakan-akan tuh guru itu tetap punya wibawa gitu loh, bukan yang langsung. Itu berarti Pak Rifai memahami kok ono kejadian ini berarti sebabnya apa kan? Ya pasti dicari dulu akar masalahnya. Gitu. Malah justru lebih ke kita nggak cerita. Misal di kelas saya ada masalah, saya nggak cerita. Lah Pak Rifai itu kayak tahu gimana ya, raut muka saya, mimik wajah saya tuh kayak beliaunya udah tahu. Nopo, ndak Pak. Neng kelasmu nopo. Jadi malah beliaunya yang seolah-olah ngerti sih. Iya, padahal juga kita belum cerita. Mungkin apa dari orang luar, apa dari guru yang lain, apa gitu. Oke Mbak Bu Indra, makasih atas pertemuan kita hari ini. Apapun yang saya tanyakan dan apapun yang penjenengan jawab nanti menjadi bahan dari penelitian saya. Jadi ini secara kedinasan dan secara tidak ada pengaruh karena saya hanya meneliti saja. Jadi sebagai nanti bagaimana kita
mempelajari dari hubungannya antara prestasi yang ada di SD2 dan kemudian gaya kepemimpinannya itu apakah ada pengaruhnya dan tidak, itu hanya sekedar untuk kita teliti dan adakah korelasinya untuk mutu sekolah. Jadi tidak ada hubungannya nanti dengan kedinasan atau apa. Dan apa yang panjenengan jawab nanti tidak dipublikasikan, hanya khusus untuk kepentingan penelitian gitu. Ini terima kasih Bu Indra atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di dalam langkah saya nanti selain wawancara kan ada observasi. Nanti mungkin nanti ke depan saya masih minta waktu dan tenaga Bu Indra untuk membantu. Siap. Enten terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.